Topik kita kali ini adalah KPR rumah atau kreditkan rumah. Apakah rumah sudah pasti milik kita? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting di saat kita kredit rumah. Kita harus bisa memastikan bahwa apapun yang terjadi, rumah itu akan menjadi milik kita. Nah, saya perkenalkan diri saya Johnson Silalahi. Lebih lengkapnya teman-teman bisa search di Google Johnson Silalahi Alliance, ya bisa klik di sana, akan muncul tentang hal-hal apa yang saya lakukan sebagai praktisi keuangan. Nah, saya sendiri sudah mengelola lebih dari 3.000 nasabah, ya, 3.000 nasabah. Kita sebagai bisnis partnernya dan mengelola sudah sekitar 100 lebih tenaga pemasar, ya. Ada 3.000 nasabah yang sudah kita kelola di seluruh Indonesia. Dengan omset yang kita kelola itu sekitar sudah hampir 18 miliar, ya, 18 miliar. Dan pada tahun ini kita kelola dana nasabah itu sekitar 3,5 miliar. Nah, sendiri Johnson Silalahi, pendidikan Diploma 3 Politeknik dari Medan, ya, dan lulusan Sarjana Teknik Mesin dari salah satu perguruan tinggi swasta di Medan. Saya mengelola 2 website. Yang pertama www.allianbooster.com untuk produk keuangan dan www.allianbooster.net ini khusus pendaftaran sebagai bisnis partner. Dan Instagram saya instagram.com 1 miliarku. Nah, topik yang sangat menarik malam ini mengenai KPR rumah. Ya. Kalau kita melihat gambar ini, ya, kita tentunya cita-citanya ingin memiliki rumah itu, ya. Kita ingin memiliki rumah itu beserta kuncinya, ya, supaya kita bisa tinggal di dalam rumah. Nah, ini contoh simulasi kredit rumah. Nah, jadi dianggap di sini rumahnya yang mau dikredit itu seharga 500 juta. Nah, rumahnya 500 juta dengan jangka waktu pembayaran 10 tahun. Nah, software cara menghitung simulasi kredit ini bisa teman-teman cari di Google. Ini saya ambil dari rumah123.com. Nah, dalam perhitungan ini down payment-nya 20%. Berarti 20% kali 500 juta itu 100 juta DP-nya. Begitu kita kasih DP, sisa pinjam berapa? 400 juta. Maka 400 juta ini dikenakan bunga. Pada simulasi ini 7.7% atau 7,7% per tahun. Dengan jangka waktu 10 tahun, maka angsuran per bulannya itu 4,7 juta. Atau saya genapkan 5 juta per bulan. Nah, ini adalah grafik cicilan rumah versus waktu. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah usia. Ya, ini adalah usia. Nah, dalam hal ini contohnya kita, ya, contoh atau teman-teman yang saat ini berusia 35 tahun ingin mengkredit rumah. Tadi kan rumahnya seharga 500 juta. Nah, ini dia rumahnya seharga 500 juta. Kita akan cicil selama 10 tahun dari sini sampai ke sini. Sampai pada saat lunas nanti usianya sudah 45 tahun. Nah, jadi rumah ini tadi kan cicilannya 5 juta. Nah, cicilannya 5 juta dari titik ini. Nah, untuk mencicil rumah seharga 5 juta, kan penghasilan kita nggak bisa 5 juta. Kita katakan penghasilannya 15 juta. Nah, seiring waktu tentunya penghasilan kita akan bertambah. Nah, pada saat rumah kita lunas, penghasilan kita sudah di atas 15 juta. Ini contohnya asumsi penghasilan Anda sekarang 15 juta per bulan. Nah, di awal-awal sepertinya kredit rumah itu agak susah, tetapi semakin lama akan semakin ringan. Kenapa? Karena gapnya antara penghasilan dengan cicilan itu semakin besar, ya. Jadi semakin jauh. Jadi cicilannya di bawah, penghasilan kita akan bertambah. Ya. Nah, apa syaratnya rumah itu menjadi milik Anda? Nah, syaratnya hanya 3 ini aja. Yang pertama, membayar cicilan yang 5 juta per bulan kali 10 tahun. Nah, kalau cicilannya kita bayar lunas,
ya sudah, rumahnya menjadi milik kita. Nah, ada yang kedua, nggak bayar lunas pun bisa. Tapi apabila yang nomor 2 ini meninggal dunia dalam proses pembayaran. Nah, jadi sewaktu kredit rumah itu diasuransikan. Ya, si tertanggung itu diasuransikan. Apabila dia meninggal dalam proses dari usia 35 ke 40 tadi, maka rumahnya akan gratis. Ya. Karena wajib asuransi. Karena ya bank kan tidak mau repot. Kita kan cicil bank. Apabila kita meninggal dunia, nggak mau bayar itu kan, maka beban itu dialihkan ya, ditransfer ke perusahaan asuransi. Dan ada yang ketiga, yaitu cacat tetap total dalam periode pembayaran. Nah, ini sengaja saya buat merah karena kita konsen ke sini, ya. Kalau meninggal itu, ya namanya meninggal ya. Kalau sebenarnya ya rumahnya lunas. Tapi yang ketiga ini cacat tetap total dalam periode pembayaran. Apa itu cacat tetap total? Seperti apa klausulnya? Nah, ini sebenarnya definisi cacat tetap total saat kita kredit rumah yang ini. Yang pertama, kehilangan fungsi tubuh 2 kaki. Ya. Jadi 2 kakinya tidak berfungsi lagi, bisa karena patah atau tidak berfungsi. Yang kedua, kehilangan fungsi tubuh 2 tangan. Ya, ini atau kehilangan fungsi tubuh 2 mata. Jadi 2 matanya pada saat proses kredit itu buta. Buta ya, bukan rabun. Atau kehilangan fungsi tubuh 1 kaki dan 1 tangan. Nah, jadi 1 kakinya patah, 1 tangannya patah. Atau kehilangan fungsi tubuh 1 kaki dan 1 mata. Atau ini yang terakhir, kehilangan fungsi tubuh 1 mata dan 1 tangan. Jadi harus ada 2 item dari kaki, tangan, dan mata. Kalau ada 2 item itu yang tidak berfungsi, bisa buta, bisa pincang, atau cacat, maka dianggap kita tidak bisa bekerja, sehingga cicilan rumah itu akan berhenti. Rumah itu akan dianggap lunas. Ya, inilah definisi cacat tetap total. Nah, tapi ada lagi kondisi yang kedua, badannya masih lengkap semua, tetapi hilang kemandirian. Nah, hilang kemandirian itu di sini ada 5 kondisi kemandirian yang sebagai makhluk hidup harus memiliki ini. Yang pertama, dia bisa mandi sendiri. Kedua, berpakaian sendiri. 3, menyuap sendiri, maksudnya menyuap sendiri, makan sendiri ya tanpa dibantu. Buang air, jadi buang air dia artinya buang air sendiri ini dengan kesadaran sendiri dia bisa pergi ke toilet, buang air besar atau buang kecil. Nah, yang kelima beralih tempat sendiri, artinya dia bisa pindah, tidak perlu digotong atau diangkat. Nah, jadi dari 3 hal ini dari 5 ini apabila ada 3 yang tidak bisa dia lakukan lagi, maka kreditnya juga lunas. Contohnya apa? Contohnya apa 3 hal? Yang pertama, contohnya dia tidak bisa mandi sendiri. Ya, dia tidak bisa mandi sendiri, berarti dia harus diangkat ke kamar mandi kan? Kalau harus diangkat ke kamar mandi, berarti dia tidak bisa yang nomor 5, beralih tempat sendiri. Berarti harus digotong dia. Bisa diangkat atau disorong pakai kursi roda. Itu namanya beralih tempat sendiri. Setelah itu dia juga tidak bisa berpakaian sendiri. Nah, kalau tidak bisa berpakaian sendiri harus dibantu seseorang ya. Maka dia sudah masuk yang 3 hal ini. Dia masuk yang 3 hal, minimum 3 hal tidak bisa, maka kreditnya lunas. Ya, walaupun cicilan rumahnya baru 2 tahun dan seharusnya 10 tahun, jadi dianggap lunas. Nah, ini yang berbahaya. Ya kan? Dia terdiagnosa sakit kritis, bagaimana dengan rumahnya? Ya rumahnya tetap belum lunas, cicilannya harus dibayar. Nah, apa itu sakit kritis? Contoh, jantung, ginjal. Dia sudah kena ginjal, dia kan nggak bisa bekerja lagi. Cicilannya bagaimana? Ya harus dibayar lunas. Bank tidak mau tahu. Bagaimana kalau tidak dibayar? Ya rumahnya ditarik, dilelang ya. Dilelang. Nah ternyata masalah utama itu yang sakit kritis. Kenapa? Karena menurut survei WHO, 85%
pasien kanker dan keluarga bangkrut. Nah, kenapa kanker ini berbahaya? Karena menurut studi dari ASEAN, 90% orang Indonesia sebelum meninggal didahului sakit kritis. Nah, sakit kritis yang dimaksud yang paling besar adalah stroke, kanker, dan serangan jantung. Nah, coba teman-teman lihat yang ini. Ya. Ini BPJS Kesehatan, klaimnya itu lebih dari setengah sakit jantung. Jadi ya, 53% BPJS bayar untuk sakit jantung. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 6,5 triliun. Ya. Jadi begitu kena sakit jantung, dia kan masih bisa berpindah tempat. Dia masih bisa makan sendiri, masih bisa mandi sendiri, semua masih bisa dilakukan. Tapi dia sudah kena jantung, artinya tidak sehat. Masalah dia adalah dia tidak bisa bekerja. Sementara cicilannya kan harus dibayar. Tetapi dia tidak bisa bekerja. Nah, inilah masalah yang harus diperhatikan. Karena waktu kita kredit rumah, ini tidak termasuk. Kalau dia kena sakit kritis, tetap harus bayar cicilannya. Selain jantung, apa lagi penyakit yang nomor 2? Cancer. Cancer ini sangat berbahaya. Ya, cancer. 17% penduduk Indonesia yang memakai BPJS itu kena cancer. Nah, setelah itu apa lagi? Stroke, gagal ginjal, thalassemia, leukemia. Leukemia ini kanker juga, dan lain-lain. Nah, inilah konsen kita, teman-teman. Pada rumah, kita harus catat, kalau kena cacat tetap atau meninggal, rumahnya lunas. Tapi kalau kena sakit kritis, salah satu penyakit ini, rumahnya masih tetap harus bayar. Nah, kita kan punya penghasilan. Nah, contohnya tadi, penghasilannya 15 juta. Dia mau kredit rumah seharga 500 juta, dengan DP 100 juta, cicilannya per bulan sekitar 5 jutaan. Maka inilah seharusnya alokasi penghasilan yang dilakukan. Nah, dari 30% tadi untuk membayar KPR. Ya, 30% penghasilannya untuk membayar KPR. 30% kali 15 juta, sekitar 4,5 juta ya, atau kira-kira 5 juta lah kita kenakan. Nah, tidak cukup, dia harus alokasikan 5% lagi untuk asuransi. Nah, selanjutnya akan saya bahas asuransi apa yang perlu dibeli pada saat kita kredit rumah. Nah, sisanya inilah lain-lain 65% untuk kebutuhan lain. Ya, sudah menjadi resiko. Kalau kita kredit rumah, nggak mungkin 100% uang ini kita bawa ke rumah. Sisanya harus bayar utang, ya, harus ada sebagian untuk bayar utang, bayar KPR dan asuransi. Kalau kita tidak ambil yang 5% ini, bisa-bisa di tengah jalan, pada saat kena serangan jantung, udah serangan jantung panjang umur pula kan. Nah, kalau dia langsung meninggal, rumahnya lunas, ini panjang umur. Dia tidak bisa bekerja, rumahnya harus dibayar. Nah, contohnya tadi usia 35 tahun. Selain dia bayar KPR-nya 30% dari penghasilannya, dia harus sisihkan 5% untuk asuransi. Nah, contohnya di sini, Bapak usia 35 tahun, dia keluarkan lagi 500.000 untuk membeli asuransi. Nah, asuransi apa yang dia beli? Yang dibeli itu adalah asuransi jiwa seharga rumah yang dia cicil. Ya. Tadi kan rumahnya dicicil seharga 500 juta. Maka dia harus ambil jiwa 500 juta. Nah, yang kedua, yang sangat penting adalah ini, CI Accelerate 500 juta. CI ini maksudnya Critical Illness Accelerate atau sakit kritis. Accelerate ini maksudnya dipercepat. Jadi, kalau dia kena sakit kritis, dia akan terima 500 juta. Tapi kalau meninggal, dia nggak dapat lagi. Karena kalau meninggal kan rumahnya lunas. Yang kita takuti kan kalau sakit kritis. Maka kalau kena sakit kritis, dia terima 500 juta. Ya, dibayarlah rumahnya. Berarti dia nggak cicil lagi rumahnya kan. Nah, tapi bagaimana kalau dia sehat-sehat aja, tapi dia meninggal? Nah, kalau dia meninggal, rumahnya lunas, dia terima juga. Ahli warisnya terima juga 500 juta. Jadi, rumahnya lunas, sisa 500 juta untuk biaya hidup anak istrinya yang ditinggal. Tapi kalau dia kena sakit kritis, dia hanya terima 500 juta. Berapa premi yang harus disisihkan untuk ini? Ya murah sekali, hanya 500.000. Jadi dengan membayar 500.000 sudah aman.
Kalau dia tidak ambil asuransi tadi, kalau dia tidak korbankan ini, sisihkan yang 5% penghasilan ini untuk asuransi, maka terjadi sesuatu, dia hilang 100% penghasilannya sudah hilang, rumahnya juga nggak dapat. Tetapi kalau dia beli yang ini, proteksi yang sedikit ini, dengan hanya 55% dari penghasilannya, maka cicilannya lunas, rumahnya bisa dipastikan rumah itu akan untuk dia. Ya. Jadi rumah menjadi milik Anda, walaupun di masa periode menyicil Anda kena sakit kritis. Jadi di sini yang dibeli itu adalah asuransi sakit kritis. Tidak dibeli lagi asuransi cacat tetap atau total permanen disability. Kenapa? Karena TPD atau cacat tetap total itu, atau total permanen disability, sudah di-cover pada saat kita akan kredit untuk membeli rumah. Nah, ada ketenangan teman-teman kan? Nah, kita bayar rumah flat 5 juta. Flat 5 juta kita bayar, sampai pada akhirnya rumah itu lunas, ya rumahnya milik kita. Penghasilan kita juga naik sepanjang waktu. Nah, rumahnya sudah lunas. Dan apabila kita mau berhenti di sini, tadi kan kita kredit 10 tahun. Terus tiba-tiba di tahun ke-10 ini, kita nggak mau lagi berasuransi. Ya silakan, nggak ada masalah. Rumahnya sudah aman. Nah, apabila kita maunya begini, kan hanya 500.000 per bulan. Bagaimana kalau asuransinya saya lanjutkan? Bisa kalau dilanjutkan, apabila terjadi sesuatu, proteksinya sama juga. Setelah beberapa tahun, rumah sudah lunas, rupanya dia kena stroke lagi. Stroke, tidak bisa berpindah tempat, dan lain-lain. Maka dia terima juga 500 juta untuk biaya hidupnya. Ya. Nah, kesimpulannya ini, KPR rumah akan dianggap lunas jika 3 hal ini, ya, hanya 3 ini ya yang menyatakan rumah itu lunas. Salah satu ini. Anda membayar cicilan sampai lunas. Terserah Anda mau lunaskan di depan atau lunaskan selama 10 tahun, tetapi harus lunas. Atau pilihan yang kedua ini nggak enak. Cacat tetap total. Nah, ini orangnya masih hidup, tapi hilang kemandirian atau hilang fungsi tubuh. Nah, rumahnya juga akan dianggap lunas. Nah, ada yang terakhir, yang lebih menyakitkan adalah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, pada masa kredit rumahnya akan lunas. Nah, saat kredit rumah, apa yang perlu kita beli? Belilah proteksi asuransi yang sesuai, yaitu apa? CIA, Critical Illness Accelerated. Ya, CIA ini, Critical Illness Accelerated ini adalah sakit kritis yang diterima apabila nasabah terdiagnosa untuk pertama kali sakit kritis. Tetapi nanti pada saat dia mengurangi uang pertanggungan jiwa. Tadi kan di contohnya itu kan sakit kritisnya 500 juta. Jiwanya 500 juta. Jadi kalau dia kena sakit kritis, dia dapat 500 juta mengurangi uang pertanggungan jiwa. Jadi jiwanya dianggap habis. Tetapi apabila dia sehat, dia tidak kena sakit kritis, dan maaf, dia meninggal dunia, maka dia terima 500 juta juga. Ini nasabah saya di Siantar ya, di Siantar Selatan. Ini baru 3 hari teman-teman. Ya, 3 hari. Dia juga punya investasi untuk pendidikan anaknya. Sekarang anaknya sudah kuliah di Jepang anaknya ini. Tetapi dia melengkapi dirinya dengan asuransi. 3 hari dia di bulan November itu dia beli asuransi sama saya, teman-teman. 3 hari berikutnya dia kena COVID dan meninggal dunia. Ya, bayarnya lama, meninggalnya November, dibayarnya bulan 2. Karena ini early claim. Ya, terima dia sebesar 252 juta. Ya, nggak banyak, tapi ini sudah dana yang cukup. Nah, sekarang anaknya sudah sekolah di Jepang. Ini sangat membantu, ya. Tapi apakah ada yang ditolak, teman-teman? Oh, banyak. Contohnya ini nasabah saya di Medan. Dia ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada hasil kondisi kesehatan yang sudah pernah ada. Apa itu? Ekokardiografi. Ini pasang ring dia. Jadi karena sudah pasang ring, nggak bisa lagi beli asuransi. Jadi ditolak. Nah, jadi kalau mau investasi, ya investasi aja. Nah, teman-teman, itu bedanya asuransi dengan investasi. Kalau investasi, kalau teman-teman mau investasi ke bank, ya, semua badan Anda sudah dililit sama perban ya, tinggal jempol aja, yang dia jempol, semua udah luka, orang bank masih mau terima. Masih mau kalau kita punya uang. Ini semua badan sudah dililit sama perban, hanya jempol aja, enggak.
jempol aja untuk stempel jari, itu masih bisa investasi. Tapi kalau asuransi, kalau sudah ada pasang ring dan lain-lain, agen asuransi pun akan lari-lari, nggak mau mendekat lagi. Oke? Kapan terbaik untuk memiliki Tapro? Waktu terbaiknya adalah sekarang. Baik teman-teman, itu informasi dari saya. Boleh screenshot. Kalau teman-teman ingin mendapat materi ini dan materi lanjutan, boleh DM saya di @1miliarku atau di IG pribadi saya ini WA, dan ada juga fanpage saya di Business Partner Bus Indonesia. Sudah ada ribuan orang yang follow karena ada info-info menarik dari sini.